yang artinya, wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum musuh hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang yang beriman dan bertawakal. Shadaqallahul Adzim. Orang-orang yang beriman, pada saat ada yang pengen menyerang orang-orang beriman dari belakang, Allah tahan tangannya, Allah lindungi. Orang beriman itu Allah lindungi. Maka pada saat kita kecelakaan, tidak boleh kita nyalain siapa-siapa. Mungkin aku kurang beriman, tidak dapat perlindungan. Pada saat bunda ke pasar, pas cek balik ke rumah, tahu dompet hilang. Jangan kita nyalain siapa-siapa, langsung introspeksi diri. Kenapa kita tidak dilindungi Allah? Oh, bisa jadi aku ini kurang beriman, belum beriman. Dari sebanyak orang di situ, kok bisa kena aku yang berdompet? Apa aku yang kena? Atau yang kedua ini, yaitu menguatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan di tahun baru ini. Beda. Yang tadi belum tahajud, tahun ini mulai rutin tahajud. Yang tadi 2 tahajudnya, tahun ini naik 4. Yang tadi 4 naik 6, 6 naik 8. Mulai pelan-pelan ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah supaya mendapatkan perlindungan dari Allah. Supaya kita dapat perlindungan. Tak bisa cara lain, tak ada cara lain kecuali kita dekat sama Allah. Dan Allah lindungi juga, tadi sudah dijelaskan tadi, keberkahan majelis itu nular. Keimanan dan ketakwaan orang tua itu nular ke anak. Yang kira turun dia masih turun ke anak. Dia turun ke anak. Tapi anak aku ini masih beda kalau sholat. Suatu saat pasti nurun. Belum baik waktunya. Di saat yang tepat itu pasti nurun. Bunda yang senang bermajelis pasti kaget suatu saat anaknya pun hobi juga majelis. Pasti nurun dia. Pasti ada yang nurun. Syukur-syukur seluruh anak itu nurun. Ibu saya dulu senang bermajelis. Ngaku saya ini senang majelis karena orang tua dulu senang majelis. Jam 2 nganter majelis. Saya ini lah jam 2 tuh antar mama dulu. Bawa naik motor tuh, kan bisa naik motor. Nah, antar. Dah, baiklah. Ngoceh dulu, namanya dulu. Cuman ada yang langsung ikhlas. Bayu dah, ngoceh dulu. Dah lah, kau balik sekolah. Sudah, baiklah. Tapi jalan. Antar. Kage habis asar jam 4, jemput lagi sini. Nah, jemput dulu. Melu wae kalau ada kawan yang motor, melu wae. Tidak jemput. Nah, dari antar jemput itu ternyata dapat rahmat, dapat berkahnya di situ. Dari antar jemput itu bukan hari itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun kemudian baru turun rahmat itu. Baru turun keberkahan itu. Dia menular. Kalau bunda sekarang hobi bermajelis, cek ke atas. Wong tua, kakek atau nenek, cek ke atas pasti ada yang senang bermajelis. Dia pasti nolak. Mustahil soleh dia langsung nak serta-merta langsung dapat itu. Pasti dia ada nularnya. Pasti dia turun temurun. Orang-orang yang beriman Allah lindungi. Ini yang kedua, yang pertama dari dalam kita hijrahkan hati kita yang selalu bersih, tidak ada lagi sifat iri dan dendam, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. SMS, senang melihat orang susah. Sudah zaman WA, dia masih SMS. Tak main lagi SMS sekarang ini, WA sekarang. Jadi tidak ada lagi senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Yang kedua yaitu belajar dari hijrah Rasul, meningkatkan ketakwaan supaya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul hijrah, yang ketiga Rasul hijrah. Paginya Rasul saya tempat Sayyidina Abu Bakar untuk ngajak berhijrah. Ternyata hijrahnya Rasul ini berdua, Rasul dengan Abu Bakar,
tapi di sekitaran situ ada orang-orang yang membantu. Pada saat berjalan masuk ke Gua Syur, ada yang namanya Asma. Asma ngapain? Nganter ke makanan. Ada yang bantu. Ada namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini apa perannya? Ganti ke tempat tidurnya Rasul. Wahai Ali, aku nak pergi. Aku ni nak dibunuh. Maka aku pergi. Oh iya Rasul, kau ganti ke tempat tidur aku. Nah, kalau aja aku nak dibunuh. Oh, tak pernah protes. Ganti ke nak dibunuh. Itu Sayyidina Ali. Tak pernah protes. Langsung dia ganti. Ngapa Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali ini paling mirip dengan Rasul. Dibanding sahabat yang lain, Sayyidina Ali ini cara ngomongnya, perawakannya, tingkah lakunya itu lebih mirip dengan Rasul. Pada saat Sayyidina Abu Bakar melamar Fatimah, Fatimah nolak. Abu Bakar itu keimanan, ketakwaannya tidak diragukan, uang kaya, beriman, melamar Fatimah, Fatimah nolak, adalah. Keluar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar melamar Fatimah, beriman dan uang kaya, Umar, tapi ditolak juga, adalah Fatimah. Setelah itu baru Sayyidina Ali. Ali beriman, tapi Ali ini miskin. Ali ini miskin. Benar-benar ada calon mantu kaya beriman sama miskin beriman. Pilih mana lagi kira-kira? Iya beriman, normal. Sama-sama beriman, sama-sama soleh. Cuma yang kaya. Nah, Fatimah memilih Sayyidina Ali. Pada saat Sayyidina Ali datang ke Rasul, Sayyidina Ali tak bisa ngomong. Nak melamar anaknya Fatimah, Ali tak bisa ngomong, diam. Rasul tahu, wahai Ali, ngapa kau datang? Diam, beda. Dan omong, nak melamar tu tak omong. Rasul tahu apakah engkau ingin melamar Fatimah. Langsung dijawab Ali, iya aku pengen melamar. Ini dalil pada saat nak melamar, jangan dewean. Ajak yang bisa ngomong. Dalam udah pernah lamar tuh, siapa yang bisa ngomong? Ajak ini, ajak itu, ajak ini, ajak itu, yang bisa nyampe ke. Kalau pas dewean itu dah teromong. Maka pas nak melamar, ajak Ustaz Anzori yang bisa ngomong, ajak Ustaz Marzuki yang bisa ngomong. Jangan ajak aku. Kalian calon tuh gak sama aku. Sayyidina Ali ganti. Ada Ali, ada Asma, ada yang nunjuk ke jalannya lagi. Apa ini artinya? Rasul tidak bisa dewean. Kalau Allah mau pun sebenarnya bisa dewean. Tapi ini Allah menunjukkan perjuangan itu, jihad itu tidak boleh dewean, sulit untuk dewean. Kita buka suratnya, surat ke-61 ayat 4. Suratnya surat 61 ayatnya ke-4. Langsung artinya. Surat 61 ayat 4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Benar. 61 ayat 4. Benar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah lebih mencintai orang itu berjihad, menyebar kebaikan itu bersama-sama seperti bangunan yang tersusun kokoh. Dan bisa diuji anak yo borong ngalo. Seperti majelis ini ada yang masaknya, habis ini habis sholat atau makan, ada yang masaknya. Ada kemarin yang nyebar ke undangannya, ada lagi. Ada yang jaga di depan, itu seperti bangunan tersusun kokoh. Sahabat nanya, wahai Rasul, kami betina ini tidak lemah, katanya. Sahabat yang berperang, lanang berperang, dia mati dalam keadaan syahid, lemah, kami di belakang. Jangan kalau kami melok perang.
Mungkin ini yang bisa jawab, mungkin masuk dari masjid tadi. Kalau rumah itu kami melok rame, ada ibu-ibu yang nanya, kami melok rame. Lemaknya kalau bapak-bapak lanang itu dia melok berangkat mati syahid. Jangan kami di belakang kalau mati. Apa kata Rasul? Rasul langsung menjawab, pada saat perang baik itu yang masak, yang nyiapkan senjata, yang dia tukang bijinya, jaga kesehatannya, pahalanya itu sama dan adik kurang sedikit pun. Pahalanya sama dan adik kurang sedikit pun. Kalau mati pada saat itu dia mati pun syahid. Mungkin ini budaya. Nah, baru tidak sengaja juga keluar cerita ini. Mungkin ngaku ibu-ibu itu, ya silakan kalau pengen ini. Tapi pada saat dia masa niat acara maulid, masa ini pahalanya sama. Pahalanya sama. Kalau dia pengen maju, ya tidak apa-apa itu. Tapi lebih ringan maju rumah pun nambah, mau pahalanya sama. Maka ibu-ibu nak sholat di masjid jangan dilarang. Nak di rumah itu lebih baik. Olehnya pada saat suami bunda ke masjid, anak ke masjid, pahala dia sholat di masjid itu sama dapatnya tanpa kurang sedikit pun. Sama dapatnya itu usah repot-repot, sampai tunda-tunda lu masjid, mana masjid? Masjid. Ngaji kau ngaji, pahalanya dapat di rumah. Suami muda bekerja, sedekah dia bekerja nolak uang, itu pun dapat pahalanya di rumah. Oh langsung Rasul jauh, kalau mak itu kami masak, ngapain nak meluk-meluk ke perang? Ngapain nak meluk saling bunuh-bunuh? Seperti bangunan yang tersusun kokoh. Bangunan yang tersusun, yang rapi, yang sangat kuat. Dan bisa kita dewean. Diolah sudah ceramahnya, dia pula yang bagi ke makanannya, dia pula yang nak masaknya pula. Udah tunggu sebentar ya, sebentar nak masak dulu, masak pula dia. Dah aja bagi-bagi itu sama, pahalanya sama, tanpa dikurangi sedikit pun. Rasul bagi hijrah, kalau tandanya Rasul dewean sangat mudah bagi Allah itu sangat mudah. Tapi ternyata Rasul mengajak orang yang lain bahwa jihad ini tidak bisa. Lebih bagus jauh berdiri. Maka fastabiqul khairat, yang berlomba-lomba kebaikan itu ditujukan lebih tepatnya. Ada yang berpendapat lebih tepatnya ke orang yang bukan Islam. Pada saat dia berbuat kejahatan, kita keluar ke kebaikan. Dia posting di media sosial keburukan, kita posting di media sosial kebaikan. Posting majelis, posting kita ngaji. Itu untuk melawannya. Tapi kalau sudah sesama Islam, fastabiqul khairat itu berkolaborasi. Tidak perlu lagi nak berlomba-lomba. Tapi apa yang kita bisa bentuk dari 2 majelis taklim ini, kita bisa bentuk apa? Sedekah anak yatim. Dari 2 majelis taklim ini kita bisa bentuk apa? Aku ada tanah di sana. Aku ini tukang bangunan. Berkolaborasi, itu tanahnya kita bangun masjid. Berkolaborasi. Baru itu pas, baru dia lebih tepat. 2 majelis taklim musuh-musuhan, majelis taklim dia itu sesat. Sesat pula. Yang diomongin sesat aja, dia tidak pernah ke sini. Dia itu yang sesat. Bukannya seperti bangunan yang sangat kokoh, tapi saling menghancurkan, berkolaborasi. Maka pada saat pertemuan, ada namanya BKMT, ada namanya FKMT. Pas ketemuan situ, bunda ngobrol, kau di mana, aku usaha, aku kegiatan. Dari obrolan itu ada lagi kayak aku ini nggak jahit baju. Kami ini kebetulan pulau majelis taklim kami lagi nak buat baju. Pas niat itu marah nyonya. Lupa pun 20%.
Nah, dari obrolan-obrolan itu, anak aku ini tak bisa, tak malu lah, supaya sholat, supaya dia rajin sholatnya. Kaki ada yang masih tahu, anak aku dulu mah itu juga. Tapi berjalannya waktu, kudoai terus, sabar ibu, kaget dia berubah. Nah di situ ngumpulnya tuh. Itu sebenarnya pertemuan itu tuh. Kalau ibu-ibu pertemuan majelis taklim, BKF, BKMT, FKMT, bapak-bapak pas kapan? Pada saat sholat Jumat. Itu sholat Jumat itu bertemu, bukan cuma bertemu seharusnya. Ngobrol lah bapak tuh. Oh, dapat kawan baru lagi. Sebenarnya di situ. Jadi bukan cuma ngumpul, dah kasih kesan, dah tahu dan dia dapat ke itu baru dia pada saat semakin banyak tali silaturahim, semakin banyak dia kesempatan untuk berkolaborasi. Seperti jihad dan bisa dewe-dewean, harus sama-sama. Jihad itu kebaikan itu dia harus sama-sama. Kebaikan dimulai dari yang kecil-kecil, tak usah yang besar, yang penting bergerak. Kebaikan apa yang belum ada di sekitar rumah, ciptakan. Kebaikan apa yang belum ada di sini, ciptakan langsung. Setelah itu Rasul berjihad berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar, nyampe lagi Gua Syur, Jabal Syur. Pada saat di Gua Syur itu, sebelum masuk Gua Syur, Abu Bakar masuk meriksa. Kalau mungkin ada binatang buas Rasul, biarlah aku yang masuk dulu. Kalau memang mati, aku duluan yang mati. Oh, Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya aman, masuk di Gua Syur, istirahat. Pada saat di Gua Syur istirahat, Rasul capek, Rasul tertidur. Rasul tertidur, tidurnya tuh di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Apa artinya sedekat-dekatnya? Aku sama siapa yang dekat, kawan akrab, kawan dari kecil, tak pernah tidur di pahanya. Aku tak pernah tidur di paha Ustaz Ansori. Walaupun dekatnya, curiga wong langsung. Nah, ayo, aku nak tidur di paha itu. Nah, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Rasul begitu dekatnya, akrabnya. Sayyidina Abu Bakar, Rasul tidur di pahanya Abu Bakar. Tidur Rasul, pada saat itu meneteslah air mata Abu Bakar. Terbangun langsung Rasul pas netes, terbangun Rasul. Ngapo netes? Ngapo kau menangis? Nangis Abu. Ngapo? Kakiku digigit kala jengking. Sakit kakiku bisa ditahan, tapi air mata ini tidak bisa ditahan. Oh, sakit nahan kaki supaya tidak bergerak. Jangan sampai Rasul tetap bangun oleh kaki yang bergerak digigit kala jengking tadi. Itu hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Jihad bersama ini langsung menghemat waktu. Berproses ini masuk ke Gua Syur. Sebenarnya Rasul Allah bisa membuat Rasul dari Mekah langsung terbang ke Madinah, bisa. Tapi ini mengajarkan hijrah ini berproses. Kehidupan itu berproses. Tidak bisa dia nak langsung kayu, langsung jadi. Tidak bisa. Dia harus nyampak dulu. Balita, tidak bisa dia langsung jalan. Begitu lahir, budak, jalan dia. Mama, katanya pingsan, maknya. No, aku jin aku di kemasukan ini langsung nggak bisa. Kehidupan itu berproses. Diajarkan dari hijrah ini kehidupan itu berproses. Buka usaha, rugi dulu. Buka usaha, kena tipu dulu. Buka usaha, bangkrut dulu. Oh, itu proses. Maka orang beriman dan nanti kata rugi. Dan nanti dia di kampung itu kata rugi. Ngapa untuk usaha ini? Ini jadi pelajaran. Berapa ambil 10 juta? Anggap sekolah dapat pelajaran 10 juta bayarannya. Jadi tidak pernah kata rugi orang beriman itu. Semuanya sudah ditakdirkan Allah. Berproses bahwa kehidupan ini berproses.
Dan pada saat lepas dari Gua Syur berjalan di padang pasir, ada orang kafir Quraisy namanya Suraqah. Suraqah naik kuda, ngebuju naik kuda sampai pasirnya itu naik ke atas. Pada saat nak sampai ke Rasul, kaki kuda itu masuk ke pasir, nyampak dia. Apa kata Suraqah? Kata Suraqah, aku seumur hidup naik kuda tidak pernah nyampak. Tapi pas itu nyampak. Jangan-jangan engkau memang bukan manusia biasa, tapi engkau memang utusan Allah. Awal pertama nak bunuh Rasul, karena pada saat itu kudanya nyampak, langsung apa kata Suraqah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam, beriman. Dari rumah nak bunuh Rasul, balik dari situ bawa iman. Kebalikan dengan sekarang. Dari rumah niatnya lillahi ta'ala, balik ke rumah bawa barang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Doain papa supaya dapat rezeki. Balik bawa barang haram. Malu kita dengan Suraqah. Maka selanjutnya yang kita benahi yaitu cara bekerja. Cara bekerja karena Allah lillahi ta'ala. Kita buka suratnya surah 9 ayat 105. Suratnya surah 9 ayatnya 105. A'udzubillahi minasyaitonir Langsung artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Bekerja kamu karena Allah. Pada saat engkau bekerja karena Allah, Allah akan bekerja untukmu. Maka kita ubah hijrah tahun baru Islam ini, bekerja itu bukan karena upah lagi, bukan karena gaji lagi. Ngapa kau bekerja? Ini ibadah karena Allah. Ada orang yang membutuhkan tenaga aku dan aku bantu dia. Pada saat bekerja karena Allah, maka Allah akan bekerja untuknya. Langsung Allah kasih kerjanya tak lama. Kalau dia begawe di rumah makan, tak lama dia punya rumah makan. Kalau dia begawe di rumah sakit, tak lama dia punya rumah sakit. Kalau bekerjanya lillahi ta'ala karena Allah. Setiap begawe ya Allah supaya aku punya rumah sakit. Ya Allah suatu saat aku punya rumah sakit. 5 tahun begawe doa kayak itu, mustahil tidak terjadi. Tapi kita ini cuma upah gaji. Masuk nak cepet balik nak lambat gaji mah itu lawi sama baik gitu nih. Prinsipnya mah itu. Nak balik lambat sudah ada nambah juga gaji sama baik. Cuma kayak itu prinsipnya. Mentok otaknya pendeknya, tidak luas pikirannya. Orang beriman dia bekerjanya luas, jauh ke depan pikirannya. Biarlah aku tidak digaji, tapi rahasia perusahaan ini aku tahu kan bos. Kalau pikirannya bukan selamanya di situ kaki aku. Karena ada yang kebetulan. Kalau dia begawe di rumah makan itu tidak kebetulan. Berarti Allah suatu saat diamanai dia punya rumah makan. Kalau dia begawe di hotel bukan kebetulan. Betapa banyak yang melamar, dia yang diterima. Itu bukan kebetulan, itu karena Allah. Suatu saat dia punya hotel. Begitupun Bunda jalan, melihat mobil mewah, itu tidak kebetulan. Suatu saat Allah pengen kasih mobil mewah itu. Tidak kebetulan pun. Maka pada saat kita melihat, ya Allah, suatu saat aku bisa mobil itu. Doa. Jangan ngejek pula. Tenang baru mobil baru. Paling korupsi. Baru 3 bulan dia itu begawi. Lah punya mobil baru. Tak dapat itu mobil. Dapat. Bekerjanya
karena Allah. Setelah itu Rasul lewat, habis dia sudah nyampe ke pertama kota Kubah. Kita langsung ke sini. Kota Kubah, dia bangun masjid Kubah. Setelah itu nyampe ke Madinah, dia bangun Masjid Nabawi. Apa yang terakhir ini dari hijrah, peradaban pertama itu dimulai dari masjid. Peradaban pertama itu dimulai dari masjid. Tadi sudah dibuka surat 918, kita buka ayat surat 9 ayat 108. Sudah surat 9 ayatnya 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjidnya didirikan atas dasar takwa. Sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang yang bersih. Shadaqallahul azim. Di dalam masjid itu orang-orang yang membersihkan diri. Maka tahun baru Islam ini makmurkan masjid itu untuk membersihkan diri. Itu fungsi masjid, membersihkan diri. Kami bukan uang baik, tapi kami pengen menjadi uang baik. Dosa kami banyak, kami ini jahat, tapi kami ke masjid pengen menjadi orang baik. Isi masjid itu bukan uang baik, isi majelis taklim bukan uang baik, tapi isi masjid orang yang pengen menjadi baik. Isi majelis taklim orang yang pengen menjadi baik. Dan masjid, maka peradaban pertama itu dimulai dengan masjid. Begitupun kita pindah ke tempat yang lain, cari masjidnya. Pengalaman saya, karena saya ini kontrakan yang berpindah-pindah. Pindah-pindah rumah, kontrak terus, pindah sini. Pas pindah itu cukup ke masjid be. Pada saat pindah, kita makmur ke masjid, kita tidak perlu nak kenalan kanan kiri. Uang yang datang ke kita. Siapa itu yang ke masjid terus tuh? Siapa itu yang ke masjid terus tuh? Oh, uang yang lain datang. Karena kita sering ke masjid. Tapi kalau kita tidak makmur ke masjid, kita tidak tahu tentang kanan kiri itu. Tidak tahu tentang kanan kiri. Maka jika ada anak-anak muda yang nak nyari rumah, beli rumah, pertanyaan pertama, masjidnya di mana? Jangan lihat mahalnya, murahnya, tempatnya dekat ini, tidak. Tanya dulu, masjidnya di mana? Oh, kakek 10 tahun lagi kami bangun masjidnya, berhentilah 10 tahun lagi. Kami nyari yang lain. Mungkin secara singkat, perjalanan Rasul itu meninggalkan pelajaran-pelajaran, meninggalkan hikmah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kesimpulannya di tahun baru Islam ini, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, perbaiki dari dalam, pertama perbaiki hati, tingkatkan ketakwaan, jalin hablum minannas, bukan lagi berlomba-lomba tapi berkolaborasi. Berkolaborasi dengan sesama majelis taklim. Untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa sami'na wa ata'na. Istiqomah kita dalam kebaikan, istiqomah kita dalam kebenaran, istiqomah kita dalam keimanan, dan istiqomah kita dalam ketakwaan. Ada infak keliling kita tadi sebesar 820.000. Semoga yang sudah berinfak Allah balas 700 kali lipat. Allah lindungi, Allah jaga keluarganya, Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucunya, keturunan-keturunannya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi kita membaca surah Al-Fatihah. Program selanjutnya kami ini nak dipasang AC. Sang AC supaya jemaahnya nyaman, hajinya lemah, ini ditutup, jadi supaya nyaman. Intinya supaya pas sudah bunda tuh kesini dah lalak balik lagi ya. Mantap lah sini. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah lancarkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat jangan balik dulu, langsung ke belakang, panitia sudah nyiapkan makan, muat aja langsung sholat. Kalau yang nak makan dulu boleh juga mungkin untuk mengingat tempat.